Assalamualaikum teman-teman semua. Nama saya Maulia. Saya dari TK PKK Mardisiwi. Kisah Nabi Ibrahim menyembelih anaknya sendiri, Nabi Ismail. Nabi Ibrahim mempunyai dua istri. Istri pertama bernama Sarah dan istri kedua bernama Hajar. Sarah melahirkan seorang anak laki-laki yang dinamakan Ishak, dan Hajar melahirkan anak laki-laki yang bernama Ismail. Sarah merasa kurang senang hidup bersama Hajar. Berkali-kali ia meminta kepada suaminya agar Hajar dan anaknya berpindah di tempat lain. Akan tetapi Nabi Ibrahim tidak segera menurutinya. Barulah setelah menerima perintah dari Allah, Nabi Ibrahim mengajak Hajar dan Ismail pindah ke Mekah. Ismail yang masih menyusu waktu itu terpaksa harus mengikuti kedua orang tuanya menempuh perjalanan yang jauh dan melelahkan. Hajar dan Ismail ditempatkan di daerah padang pasir yang tandus sunyi dan terik matahari yang menyengar kulit. Tak ada seorang pun di sana kecuali mereka berdua. Setelah berapa tahun, Nabi Ibrahim meninggalkan anak dan istrinya itu. Ia pun merasa rindu. Beberapa kali ia mengirim utusan untuk melihat keadaan anak dan istrinya itu. Dan ketika utusannya mengatakan bahwa anak dan istrinya dalam keadaan yang baik-baik saja, Nabi Ibrahim merasa lega. Ternyata kehidupan istri dan anaknya itu diberi serba kecukupan oleh Allah. Hajar dan Ismail dianggap sebagai pemilik dan pemimpin di Mekah karena mereka berdua yang pertama kali menetap dan bertempat tinggal di sana. Demikianlah Nabi Ibrahim tidak dapat menahan kerinduannya. Ia pun berangkat ke Mekah dan bertemu Hajar dan Ismail di padang Arafah. Anak dan istrinya itu sedang menggembalakan hewan ternak yang cukup banyak. Dalam perjalanan pulang ke Mekah, setelah
menggembalakan ternak. Mereka beristirahat di Musdalifah karena kelelahan dan akhirnya tertidur. Dalam tidurnya itu, Nabi Ibrahim mendapat wahyu melalui mimpinya. Ia diperintahkan oleh Allah untuk menyembelih Ismail, anak kesayangannya itu harus dikorbankan sebagai bukti patuhnya Nabi Ibrahim kepada Tuhannya. Seketika itu juga Nabi Ibrahim terkejut dan berdebar-debar. Tampak begitu beratnya ujian kali ini. Ia pun akhirnya menguatkan hati demi rasa cintanya yang lebih besar kepada Allah. Ia juga pada akhirnya memberi tahukan mimpi utuh kepada Ismail. Wahai anakku Ismail, dalam mimpi aku diperintahkan oleh Allah untuk menyerahkanmu sebagai tumbal, dan aku harus menyembelihmu. Bagaimana pendapatmu, wahai anakku? Kata Nabi Ibrahim. Ismail pun menjawab, wahai ayah, sekiranya itu perintah Allah, laksanakanlah apa yang telah diperintahkan padamu. Aku akan tetap sabar dan ikhlas menerima cobaan itu. Dikisahkan, iblis berusaha merintangi perintah Allah kepada Nabi Ibrahim. Berkali-kali iblis membujuk Nabi Ibrahim agar tidak melaksanakan perintah itu. Namun Nabi Ibrahim tetap melaksanakan perintah Allah, dan godaan iblis yang begitu dahsyat tidak akan mampu meruntuhkan ketaatan Nabi Ibrahim kepada Allah. Nabi Ibrahim membawa Ismail ke atas bukit. Di sana Ismail mengenakan kain penutup mata, dan pedang tajam pun sudah disiapkan. Ketika pedang itu sudah berada di leher Ismail, tiba-tiba tubuh Ismail pun diganti dengan seekor kambing yang gemuk oleh malaikat Jibril. Dengan demikian, selamatlah Ismail dari penyembelihan. Allah berfirman kepada Nabi Ibrahim, hai Ibrahim, kau sudah melaksanakan perintahku dengan ikhlas. Sebagai gantinya, aku berikan binatang ternak untuk disembelih. Ini adalah cobaan besar bagimu. Peristiwa itu terjadi pada tanggal 10 Dzulhijjah di Mina,
dan sampai sekarang dirayakan seluruh umat muslim sebagai hari raya Idul Adha. Demikian kisah Nabi Ibrahim. Semoga kisah ini dapat mempertebal iman kita kepada Allah. Amin ya robbal alamin. Terima kasih. Wassalamualaikum